Halo, jadi pada Katalk episode kali ini akan mengupas beberapa aspek yang mempengaruhi psikologi suatu interior restoran. Nah, apa saja aspek-aspek tersebut dan bagaimana pengaruhnya? Sebelum seseorang bisa menikmati sebuah hidangan utama atau makanan yang disajikan pada suatu restoran, tentunya pengunjung akan melihat dan merasakan suatu restoran dari berbagai aspek dan akan masuk jika mereka tertarik terhadap suatu konsep atau berbagai hal yang diterapkan dari suatu restoran tersebut. Sehingga aspek desain dari suatu restoran harus dapat mempersuasi pengunjung dengan menggunakan psikologi desain yang sesuai untuk memancing panca indera dari para pengunjung dan pengunjung ingin menikmati pengalaman baru di restoran tersebut. Pada psikologi desain tersebut ada beberapa aspek yang dinilai sangat berpengaruh pada interior sebuah restoran, yaitu warna, furniture, pencahayaan, suara, dan juga aroma. Yang pertama adalah warna. Warna memiliki peran yang besar terhadap bagaimana seseorang memiliki persepsi pada suatu ruang. Berbagai pilihan warna dapat mempengaruhi pelanggan dengan cara yang berbeda-beda. Pilihan warna tersebut dapat menjadi sebuah alat untuk menentukan perilaku dan pengalaman pelanggan di restoran. Sehingga skema kombinasi warna pada suatu interior tidak dapat sembarangan karena kuatnya peran warna terhadap suasana positif di suatu restoran tersebut. Nah, pada diagram ini menunjukkan bahwa ada 3 kelompok warna yang masing-masing kelompoknya itu memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada interior suatu restoran. Nah, pada kelompok warna yang pertama yaitu kelompok warna dengan pengaruh warna kuat, ada warna merah, oranye, dan juga warna kuning. Nah, kita tahu bahwa warna-warna ini adalah warna yang dimiliki banyak bahan-bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Merah akan meningkatkan detak jantung pelanggan dan stimulan nafsu makan pengunjung. Namun warna ini akan membuat para pelanggan makan lebih cepat dan segera meninggalkan restoran, yang tentunya sangat berguna untuk memaksimalkan table turnover di restoran. Sehingga pemakaian warna ini yang berlebihan tidak cocok pada restoran yang berkonsep fine dining yang cenderung lebih menikmati hidangan dan berlama-lama di restoran. Nah, untuk orange dan juga kuning itu membuat pelanggan senang dan bahagia karena warna ini bersifat ceria. Nah, ini adalah contoh dari restoran yang menerapkan warna dari kelompok warna dengan pengaruh kuat. Pada Daily restoran menerapkan warna merah pada sebagian besar dekorasi interiornya, seperti pada kursi, partisi, dan juga dinding, dan mengkombinasikan warna merah tersebut dengan warna putih sehingga tidak terkesan panas. Juga dengan menerapkan bukaan yang besar sehingga memberi kesan cerah pada interiornya. Pada gambar sebelah kanan yaitu Mr. Big Stuff juga mengkombinasikan warna merah dengan warna kayu yang cenderung agak kuning sehingga akan memberikan kesan yang cerah pula. Lalu pada kelompok warna yang kedua adalah mild stimulant atau stimulan warna yang memberi kesan ringan atau sejuk. Warna yang termasuk pada kategori ini adalah hijau dan turkish atau juga teal, yang mana warna-warna tersebut adalah warna-warna yang terkandung pada alam seperti hijau pada dedaunan atau turkish yang merupakan perpaduan warna hijau dan biru memberi kesan segar seperti kesan warna pantai atau skema warna langit. Nah, seperti pada contoh di kedua restoran ini yang menerapkan warna hijau dan juga teal yang memberikan kesan ketenangan dan juga kesejukan pada interiornya. Ditambah lagi dengan penambahan dekorasi alam, yaitu tanaman pot gantung memperkuat konsep alami pada kafe tersebut. Pada kedua kafe tersebut juga mengombinasikan warna hijau dan teal dengan warna alam yang lain, yaitu coklat yang muncul dari material kayu pada furniturnya. Nah, pada kelompok warna yang terakhir, yaitu kelompok warna supresan, yaitu warna yang cenderung menahan nafsu makan. Warna yang termasuk kelompok ini adalah abu-abu, hitam, coklat, ungu, dan juga biru. Tergolongnya warna-warna tersebut ke dalam kelompok ini bukan berarti tidak boleh diterapkan pada interior restoran. Namun, penerapannya harus dikombinasikan dengan tepat dengan warna, dekorasi, dan juga aspek yang lain sehingga dapat timbul dampak yang positif.
Nah, contoh penerapan warna dari kelompok ini adalah seperti pada Kan Japanese Restaurant yang menerapkan kombinasi warna coklat dan abu tua yang merupakan kelompok warna yang tergolong pada golongan supresan. Namun, karena diaplikasikan dengan tepat dan digabung dengan warna lain yang sesuai, warna coklat pada restoran ini benar-benar memberikan efek yang sangat positif untuk interior ini. Nah, pada contoh yang lain adalah Om Nom Nom Vegan Cafe yang memadukan konsep modern dengan material mentah yang timbul dari semen ekspos dan dikombinasikan dengan ambience light berwarna ungu yang memberikan kesan eye-catching. Aspek interior yang lain adalah pengaturan furnitur. Furnitur adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat kenyamanan pada suatu restoran. Selain itu, furnitur juga berpengaruh pada perhitungan bisnis restoran tersebut. Karena dengan menentukan jumlah furnitur, berarti pemilik harus juga mengetahui kapasitas dan target penjualan dari restoran tersebut. Lalu, dalam perencanaan tata ruang utama restoran, penentuan layout utama ada alokasi ruang servis dan ruang makan, di mana persentase ruang makan adalah 60%. Sedangkan untuk ruang pelayanan seperti dapur, gudang, dan juga counter adalah 40% dari luas keseluruhan restoran tersebut. Dan jangan lupa, dari keseluruhan persentase tersebut diambil 20% untuk ruang sirkulasi. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya itu standarnya adalah ruang meja per orang itu 1,2 meter persegi, jarak meja terdekat dengan pintu masuk 2 meter, jarak antar meja 60 cm sampai 1 meter, ruang counter pemesanan 2 kali 1,2 meter persegi atau 2,4 meter persegi, sedangkan untuk ruang kasir adalah 1,2 meter persegi. Nah, pada restoran cepat saji dan kafe, lebih tepat menggunakan perabotan atau furnitur yang dinamis dan juga modular, karena pergerakan konsumen pada restoran tersebut cukup tinggi. Furnitur yang digunakan juga biasanya fleksibel dan berbentuk persegi, sehingga meja-meja tersebut dapat digabung menjadi kelompok yang lebih besar apabila memang sedang dibutuhkan dan dapat dipisah kembali untuk kapasitas 2 orang. Kafe dan restoran yang pada masa kini biasanya banyak menggunakan kursi jenis bar stool atau bench yang terbuat dari kayu atau besi yang memang sebenarnya tidaklah nyaman untuk dipakai berlama-lama duduk. Namun, karena memang konsep restoran cepat saji yang membutuhkan table turnover yang tinggi. Nah, adapun pada restoran yang berkonsep formal atau fine dining biasanya menggunakan meja berbentuk bulat. Karena meja berbentuk bulat itu cenderung lebih mendukung para pengunjung untuk menikmati hidangan sambil berinteraksi satu sama lain dengan lebih intim. Nah, aspek interior yang lain yaitu lighting. Pencahayaan merupakan salah satu elemen penting yang dapat membentuk suasana interior dan mengarahkan konsep yang diterapkan pada suatu interior restoran tersebut. Pencahayaan juga dapat menentukan hangat atau dingin, luas atau sempit, dan juga tentunya terang atau tidaknya suatu interior dengan permainan visual konsep pencahayaan yang diterapkan. Nah, untuk menciptakan pencahayaan yang membuat pengunjung nyaman, ada 3 jenis pencahayaan yang dapat dikombinasikan dan dimainkan supaya menjadi pencahayaan yang sesuai dengan konsep restoran. 3 pencahayaan itu adalah ambient lighting, task lighting, dan decorative lighting. Ambient lighting berfungsi untuk membuat mood atau suasana ruangan yang membuat pengunjung nyaman, dan pada umumnya ditempatkan secara indirect yang akan membuat refleksi pada dinding atau permukaan lain. Task lighting berfungsi untuk menerangi suatu area seperti pada counter atau bagian koridor, sedangkan decorative lighting atau accent lighting adalah pencahayaan yang biasanya ditambahkan dengan unsur dekoratif yang akan memperkuat konsep suatu restoran. Nah, warna dari lighting tersebut juga berpengaruh pada suasana dari suatu restoran. Contohnya adalah hubungan antara jenis warna pencahayaan dengan target market restoran. Apabila restoran target marketnya adalah keluarga yang mana akan ada anak-anak, maka hindarilah pencahayaan dengan warna hangat dan redup.
karena akan membuat anak-anak cenderung menjadi pasif dan juga membuat mereka tidak nyaman. Sedangkan untuk para remaja, mereka cenderung berkelompok sehingga pencahayaan warm light akan meningkatkan intensitas dan keintiman dari kelompok remaja tersebut saat makan sambil ngobrol. Pencahayaan warm light ini dipadu-padankan biasanya dengan range warna coklat dan hijau yang memiliki dampak psikologis kehangatan dan kesegaran pada kualitas ruang. Nah, pencahayaan yang berwarna terang atau dingin biasanya diterapkan pada restoran cepat saji. Hal itu diterapkan dengan alasan para pengunjung cenderung makan lebih cepat, sehingga table turnover pada restoran cepat saji akan menjadi lebih tinggi. Berbeda halnya dengan restoran dengan konsep fine dining yang membuat suasana yang nyaman dan intim, sehingga pengunjung akan lebih menikmati hidangan pada restoran tersebut. Nah, aspek yang mempengaruhi psikologis yang selanjutnya yaitu aroma. Jadi, penciuman adalah salah satu metode untuk mengenali dan mengumpulkan informasi lingkungan sekitar. Jadi, setelah mendeteksi bau, itu akan mempengaruhi bagian otak yaitu sistem limbik yang memainkan peran utama dalam mengatur suasana hati, memori, perilaku, dan juga emosi. Dari hal tersebut, maka tidak heran banyak yang memasukkan aspek penciuman atau aroma tersebut ke dalam konsep suatu restoran atau juga kafe. Nah, jadi seperti ada beberapa coffee shop atau kafe yang menempatkan oven di bagian depan kafe tersebut dengan sengaja. Itu tuh untuk mengeluarkan aroma yang kuat dari olahan dapur mereka gitu, seperti wangi kopi ataupun juga aroma dari roti panggang. Nah, pilihan aroma yang dapat dimunculkan dari suatu konsep restoran ada dibagi menjadi dua golongan, yaitu aroma dengan stimulus kuat dan juga dengan stimulus yang ringan. Yang termasuk pada aroma kuat adalah vanila dan chamomile yang dapat mengurangi stres, lavender yang dapat merelaksasi, dan roti panggang yang membuat kita merasa nyaman. Sedangkan golongan kedua yaitu dengan stimulus yang ringan adalah peppermint dan citrus yang bersifat menyegarkan. Dan ada talcum powder yang menimbulkan rasa aman, dan juga ada aroma apel atau ketimun yang membuat ruangan terasa lebih besar dari kenyataannya. Nah, aspek selanjutnya yang mempengaruhi psikologi interior suatu restoran yaitu suara. Setiap pengunjung restoran membutuhkan suatu latar suara atau musik. Dalam hal ini, musik memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu ruang restoran yang dapat menghindari kesan sepi. Penggunaan musik dalam suatu restoran di sisi lain sebagai pengiring juga dapat mempengaruhi mood dari pengunjung restoran tersebut. Namun, musik itu perlu disesuaikan dengan konsep restoran tersebut, sehingga tidak akan malah merusak suasana dan mood dari para pengunjung. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cross Model Research Laboratory di University of Oxford, nada-nada tinggi atau nyaring itu memiliki kecenderungan pada emosi yang bisa meningkatkan kenyamanan, baik itu kenyamanan saat menunggu hidangan, saat makan, hingga saat berbincang dengan seseorang di meja makan. Nah, saat kita mengobrol juga diperlukan iringan musik supaya pengunjung tidak merasa bahwa pembicaraan itu terdengar ke meja yang lain. Tentunya jangan pernah memainkan musik yang malah akan membuat selera makan pengunjung hilang. Musik yang keras hanya cocok untuk diterapkan pada bar yang memang pada dasarnya diperlukan, karena musik yang keras pada bar justru dapat mempengaruhi pengunjung untuk minum lebih banyak. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya penerapan aspek-aspek yang mempengaruhi psikologi tersebut dikembalikan ke sang desainer ingin bagaimana mengemas dan bercerita pada interior tersebut. Karena tentunya desain yang baik bergantung pada kombinasi desain yang akan mengarah pada konsep utama yang disajikan oleh sang desainer pada interior restorannya. Nah, segitu saja pembahasan kali ini. Sekian episode kali ini. Terima kasih.